Tangis Ibu Vina pecah saat menceritakan peristiwa naas yang merenggut nyawa anaknya. 8 tahun sudah anaknya meninggal dunia. Sejoli Vina dan Eki tewas dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang dipenjara selama 8 tahun, dan kini telah bebas. Namun hingga kini 3 orang lainnya masih buron. Jejak 3 pelaku pembunuhan yang masih buron pun terus ditelusuri. Polisi telah memasukkan ketiganya ke dalam daftar pencarian orang. Tidak hanya polisi, netizen juga ikut melacak keberadaan ketiganya. Dugaan sementara, salah satu pelaku berada di Jakarta. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, luar wilayah hukum Polda Metro Jaya siap membantu, ya, siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut. Sementara itu hingga kini keluarga Vina dan Eki terus meminta keadilan atas kematian keduanya. Semua cara dikerahkan untuk melacak jejak pelaku yang belum ditangkap. Salah satunya dengan mengangkat kasus pembunuhan anaknya ke layar lebar. Tak hanya keluarga, publik juga menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Tim Liputan iNews melaporkan. Upaya menangkap 3 pelaku pembunuhan Vina dan Eki terus dilakukan keluarga. Tidak hanya bekerja sama dengan polisi, mereka juga meminta bantuan netizen. Bahkan bekerja sama dengan sutradara film untuk mengangkatnya ke layar lebar. Dalam konferensi pers yang digelar bersama kuasa hukumnya, keluarga Vina mengaku mendapatkan informasi kematian Vina dari salah satu tersangka. Bahkan kematian Vina dan Eki awalnya dinyatakan sebagai kematian tunggal. Namun sejumlah kejanggalan terus-menerus ditemukan keluarga hingga akhirnya terungkap bahwa Vina dan Eki meninggal dibunuh oleh 11 anggota geng motor. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis. Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Iya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada nafas sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya, soalnya yang ngadepin waktu itu. Ada, Bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Mungkin dia tahu dari yang lain, mungkin nggak. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Iya, nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal? Iya, meninggal. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal? Iya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang katanya kecelakaan tunggal. Gitu. Oke, kemudian terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya, jadi langsung dibawa aja. Memang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum? Iya, masih. Tapi nggak sempat ngomong, nggak bisa ngomong? Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok? Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. Meninggal di tempat? Itu. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak.
Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa begitu kami amankan. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki angkat bicara. Mereka menegaskan ke-8 terpidana merupakan korban salah tangkap dan meyakini adanya dugaan rekayasa dalam kasus ini. Pernyataan ini diungkap oleh sejumlah kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina ketika menggelar konferensi pers di Kecamatan Kesambi, Cirebon. Menurutnya ada sejumlah kejanggalan yang terjadi sejak awal penanganan kasus hingga fakta persidangan. Kejanggalan ini muncul mulai dari kronologis kejadian yang berbeda hingga hasil otopsi yang tidak sesuai dengan bunyi tuntutan. Kuasa hukum terpidana mendesak kepolisian agar segera mengungkap kasus dengan seadil-adilnya. Dari awal sidang ini sudah tertutup, baik di sidang anak maupun sidang dewasa. 2017 yang lalu saya pernah menyatakan kalau ini para terdakwa yang ada di dalam sini bukan pelaku pembunuhan. Saya ingat betul, berulang kali saya katakan itu. Saya ingat betul ketika vonis seumur hidup disampaikan, saya kecewa karena apa? Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, bidang perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat. Polda Jawa Barat merilis 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana ketiga DPO tersebut ditulis bertempat tinggal di Desa Banjar Wangunan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terkait hal ini, pemerintah Desa Banjar Wangunan telah melakukan pemeriksaan nama-nama yang ada di dalam DPO polisi. Dari pemeriksaan ditemukan nama Andi sebanyak 15 orang. Dani 9 orang, sementara Peggy tidak ada. Namun hingga Sabtu siang dari nama-nama yang sudah diperiksa tidak ditemukan kesesuaian ciri-ciri seperti yang tertera dalam DPO polisi. Sementara itu pemerintah Desa Banjar Wangunan menyayangkan dengan DPO yang dikeluarkan Polda Jabar karena tidak dilengkapi foto dan alamat spesifiknya. Dari kepolisian bergerak dan mengecek cross-check langsung atas nama yang sesuai dengan DPO itu. Salah satu yang pertama itu Peggy itu nggak ada cross-checknya di sini. Dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dani di kami ada data 9 orang, tidak atas hasil cross check langsung ke lapangan dan hasilnya 0 juga, nggak ada. Artinya pemeriksaan kemarin dipastikan tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Warga-warga yang tercantum. Betul, tidak ada. Itu satu persatu Pak di cross check Pak? Iya. Cross check iya. Ke rumahnya semua? Iya, ke rumah. Warga Banjarwangunan dengan ada DPO itu tiga-tiganya itu warga Banjarwangunan aja ya sangat tercoreng juga. Tercoreng gitu. Jadi makanya ya itu kan masih diduga kan malah nggak ada, mudah-mudahan nggak ada di Banjarwangunan itu yang